Rona, lantas kapan sidang vonis untuk terdakwa Tom Lembong? Ya, baik Jason, untuk sidang vonis terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong ataupun mantan Menteri Perdagangan memang akan dimulai juga selepas sholat Jumat pada hari ini, ya, di sekitar pukul 13 atau pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana di belakang saya ini juga sudah tampak ramai suasana dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, begitu Jason, dan juga tampak hadir juga para pendukung dari Tom Lembong yang juga sudah mengenakan kaos maupun membawa atribut-atribut tertentu untuk mendukung Tom Lembong secara moral. Namun memang pada sidang sebelumnya, ya, seperti duplik ini, Tom Lembong sempat menyampaikan beberapa hal kepada majelis hakim bahwa ini lebih berhubungan dengan moral dan juga etika. Sedangkan pada pledoinya yang disampaikan Tom Lembong beberapa waktu lalu ini lebih mengedepankan terkait dengan data dan juga fakta yang ada. Karena jika kita melihat dari tuntutan oleh jaksa penuntut umum kepada Thomas Trikasih Lembong, ini ia dituntut 7 tahun penjara dengan denda 750 juta, dan apabila ia tidak dapat untuk membayarkan denda tersebut maka akan diganti dengan 6 bulan kurungan penjara. Tuntutan yang memberatkan bagi Tom Lembong diantaranya juga ia dinilai kong kali kong dengan mantan Direktur Pengembangan PT PPI Charles Sitorus yang hari ini juga akan menjalani sidang vonisnya. Di sini Tom Lembong dinilai merugikan negara dan juga melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi. Selain itu Tom Lembong juga dituduh bahwa ia merugikan negara sebanyak 578,1 miliar rupiah dengan menerbitkan surat edaran yang mana ini adalah importasi gula mentah tahun 2015-2016 tanpa persetujuan dari kementerian terkait maupun dari Kementerian Perindustrian. Kemudian Tom Lembong juga dituduh bahwa ia tidak melibatkan BUMN dalam hal ini, namun justru malah melibatkan pihak-pihak swasta seperti koperasi-koperasi yang ini merupakan adalah pihak dari penadah terkait dengan importasi gula tersebut. Sedangkan pada pledoinya ini Tom Lembong pernah menggarisbawahi dan juga mengatakan beberapa poin. Yang pertama adalah ia merasa bahwa ini adalah tuduhan kriminalisasi politik terhadapnya karena ancaman mengenai ia yang akan dijadikan sebagai tersangka ataupun terdakwa ini sudah keluar sejak 1,5 tahun sebelum ia bergabung sebagai tim pemenangan 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 yang lalu. Kemudian selain itu juga Tom Lembong merasa bahwa ia dituduh dengan tuduhan kejagung yang berubah-ubah. Awalnya ia dituduh merugikan negara sebanyak 400 miliar rupiah, namun ternyata tiba-tiba diganti menjadi 578,1 miliar rupiah dengan Kejagung maupun BPKP yang tidak transparan, memberikan alasan mengapa jumlah dari uang yang dituduhkan kepadanya korupsi tersebut ini tidak tiba-tiba bisa berubah begitu, ya. Sedangkan di satu sisi juga Tom Lembong ini merasa bahwa selama menjabat, baik itu sebelum, saat menjabat maupun sesudah menjabat, ia merasa tidak pernah menerima uang-uang yang dinyatakan terkait dengan hal korupsi tersebut. Termasuk ia juga merasa bahwa tidak ada uang sedikit pun yang mengalir ke dalam rekeningnya kecuali hanya untuk kepentingan pekerjaan saja. Maka dari itu Jason, mari kita nantikan bersama-sama seperti apa vonis untuk Tom Lembong pada sore hari nanti. Apakah nantinya vonis untuk Tom Lembong ini akan lebih berat dari tuntutan jaksa ataupun justru malah lebih ringan dari tuntutan jaksa. Demikian, kembali ke Anda di studio, Jason. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Rona Marina melaporkan dari PN Tipikor Jakarta Pusat dan selamat bertugas kembali.